Bekasi. Jadi di sana ada 2, Bekasi dan Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, dan Solo ya. Ada 5. Saya punya 10 partner. Dan dulu yang istimewa di Solo 3 itu, Wali Kota Solo 3 dulu auditor kita, Pak Yuli ya. Pak Yulianto. Pak Yulianto. Ya, itu dulu auditor kita. Jadi dia memang punya kompetensi di audit ya. Oh, okay. Saya kenal bapaknya ya. Dan lama saya dengan bekerja sama dengan keluarganya Pak Yulianto. Ya. Nah, berikutnya tentang lulusan akuntansi syariah. Sebelum saya bicara mengenai akuntansi syariah, saya mencoba untuk melihat bahwa peta ekonomi dunia itu selalu peta ekonomi yang tidak adil ya. Tidak adil karena negara miskin selalu tidak pernah kaya ya. Yang kaya hanya negara yang di barat ya. Negara kaya itu Amerika dan Eropa Barat. Kemudian memang memplot 3 negara besar itu jadi negara konsumen, Indonesia, Cina, dan India. Memang begitu. Jadi kita memang jangan sampai menjadi pesaing berat barat sehingga kita memang seperti itu. Dengan cara membuat berbagai macam cara, diantaranya adalah mengelola pemimpin yang korup, kemudian selalu diberi hutang sehingga kita menjadi hutang banyak, sehingga kita bisa dikendalikan dan mata uangnya semua dalam dolar. Sekarang menjadi persoalan ketika negara yang diperkirakan jadi negara konsumen itu sudah mulai bangkit, Cina sudah mulai menyaingi untuk mata uangnya sudah menjadi mata uang kripto. Ya, kita akan bicara mengenai kripto. Yaitu mata uang yang bisa di-copy oleh negara lain dengan menggunakan IT ya, dengan blockchain ya. Nah ini saya kira sudah mulai ditiru Turki dan lama-lama orang nggak menggunakan dolar tapi menggunakan mata uangnya sendiri atau mata uang negara lain yang dekat dengan dia sehingga nggak menggunakan dolar. Ini menjadi persoalan yang nanti perlu difahami bagaimana mengatasi negara miskin menjadi negara kaya. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak terikat dalam jeratan keuangan. Jadi utang itu bisa memberikan dorongan. Jadi utang bisa menjadi dorongan menjadi investasi ya. Jadi bagaimana utang menjadi alat memakmurkan ya. Contohnya di UI itu uang utangan bisa menghasilkan rumah sakit ya karena manajemennya adalah diberi tanggung jawab menyelesaikan utang. Jadi JIH di Jogja, jadi JIH di Solo, ya ada jadi JIH nanti sebentar lagi di Purwokerto, itu semua karena utang ya. Jadi utang tidak memberatkan tetapi menjadi sumber investasi. Ini saya kira menjadi lebih bagus ya. Ya, oleh karenanya mestinya kalau kita menyimpan uang nggak perlu diberi margin, nggak perlu diberi nggak perlu diberi imbalan ya karena nyimpan uang. Tapi kalau kita investasi kita harus dikasihkan bagian ya karena investasi itu menanggung keuntungan dan kerugian. Nah inilah syariah yang saya kira semakin semakin jelas bisa meningkatkan kemakmuran kepada masyarakat. Nah dari sini jelas bahwa apa kompetensi dari lulusan akuntansi syariah adalah memahami informasi terkait dengan investasi. Intinya orang hidup kalau kaya, jadi gini loh, orang kuliah di Fakultas Ekonomi dan apalagi di akuntansi itu kuliah jadi orang kaya ya. Jadi kalau di sini nggak kaya mesti rugi kan gitu ya. Oleh karenanya harus tahu informasi yang bisa membuat orang kaya ya. Oleh karenanya dosennya juga harus jadi contoh. Di akuntansi mestinya dosennya harus kaya semua. Kalau nggak kaya berarti ada yang salah kan gitu ya. Doakan. Nah, oleh karenanya harus jadi rujukan bahwa sekolah di akuntansi, terutama akuntansi syariah harus bisa menerapkan ekonomi syariah yang memang lebih unggul dibandingkan yang lain dan harus jelas warnanya ya. Jadi kalau di ekonomi syariah ya di akuntansi syariah dosennya miskin-miskin ya orang nggak percaya. Kalau di itu ya kan
ilmunya bermanfaat kan gitu. Ini saya kira jadi Banyak tantangan utang, Prof. bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi mengejar ekonomi yang unggul ya. Nah, ini kompetensi akuntansi yang tadi saya katakan untuk jadi orang kaya itu diantaranya berfungsi menjadi akuntan manajemen, tapi ya berbasis syariah ya. Kemudian akuntan publik ya, jelas ini menjadi kepercayaan orang lain ya. Orang bisa lihat kantor saya, melihat bagaimana orang bekerja di lingkungan saya yang didasarkan pada kejujuran, didasarkan pada nilai-nilai Islam ya. Sehingga kita pun kalau misalnya diberi pekerjaan yang harus suap kita nggak mau kan, oleh karenanya jelas kita mendasarkan sesuatu yang syar'i ya, sesuatu yang benar gitu ya, dan betul kan kita bisa memperoleh hal yang bermanfaat. Jadi gini loh, orang baik itu kumpulannya sama orang-orang baik, orang jelek kumpulannya sama orang-orang jelek. Jadi dengan demikian kalau kita nggak ngumpul ke orang baik ya kita jadi orang baik. Syariah itu kan kumpulan orang baik, jangan sampai tercemar orang jelek. Kalau ada orang jelek dikeluarkan aja. Kemudian yang ketiga ada akuntansi sektor publik. Kalau di pemerintahan, kita coba lihat di pemerintahan itu ya gonjang-ganjing sana sini, isinya ya masih ada korupsi, masih ada yang lain-lain. Ini campuran orang baik dan orang jelek. Ini jadi repot ya. Kalau yang baik dicampur yang jelek, maka kira-kira jadinya apa? Yang baik jadi jelek apa yang jelek jadi baik? Yang jelek jadi baik, apa yang baik jadi jelek, yang baik jadi jelek ya. Jadi saya kira untuk campur antara yang baik dan jelek. Kemudian akuntan pendidik jelas ini saya kira pertaruhannya cukup besar. Jadi pendidikan itu harus didasarkan pada Iqra ya. Jadi dengan demikian pengetahuan harus didasarkan dengan nama Allah ya. Jadi tidak bisa kita mendasarkan ilmu kemudian seperti orang beli dagangan ya. Saya kira pada para ulama dulu memberikan ilmu dengan barokah ya, sehingga muridnya akan ta'zim ya, dan orang yang menghargai gurunya ya. Saya kira ini harus ditanamkan untuk yang syariah di perguruan tinggi syariah itu harus itu yang terjadi ya. Sehingga dengan demikian perilaku ya, nilai-nilai demokrasi dari luar yang tidak punya sopan ya, kemudian yang seenaknya sendiri ya, kemudian nggak bertanggung jawab, ini saya kira harus dihilangkan ya. Nah, secara real untuk mengetahui pekerjaan apa yang nanti bisa diisi oleh lulusan akuntansi syariah, yang pertama adalah staf akuntansi ya, atau sering disebut staf accounting ya, yaitu harus paham akuntansi. Jadi kalau akuntansi itu kita banyak modelnya ya. Saya kenalnya Bu Amanda di situ, nanti bisa ngajari ada standar akuntansi keuangan berbasis IFRS. Itu yang paling sulit ya, yang gede untuk perusahaan-perusahaan go public yang bertingkat dunia itu menggunakan itu, yang agak kecil menggunakan standar akuntansi etap ya. Jadi entitas tanpa akuntansi publik ya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, yaitu ada namanya akuntansi untuk entitas mikro ya, kecil ya, MK ya, mikro kecil ya, MKM ya, mikro kecil dan menengah. Yang paling kecil itu hanya laporannya neraca dan laporan laba rugi aja ya. Dan ini agak rumit itu ya. Dan untuk menjadi menyusun laporan keuangan tidak mudah ya, karena ada profesinya, nanti harus ujian di IAI ya, ujian untuk mendapatkan CA, Charter of Accountant, untuk bisa menyusun laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ini agak sulit. Ini adalah untuk akuntansi ya, jadi ada itu. Kemudian ada standar akuntansi syariah sendiri ya, ada standar akuntansi yang diterbitkan oleh BPK ya, yang diterbitkan oleh BPK yang nanti menggunakan SAP, standar akuntansi pemerintahan, dan juga itu yang nanti akan dipakai di pemerintahan. Ya, ini yang penting harus bisa dipahami akuntansinya mana yang mau dipakai ya. Ini semua adalah merupakan konsekuensi untuk bisa orang nyusun laporan keuangan. Yang kedua adalah menjadi staf pajak, harus paham tentang aturan perpajakan ya. Ada kalau mau ada berbagai macam sertifikasi ya, bahan A, bahan B ya,
dan juga seterusnya ya, atau dalam hal ini bisa sertifikasi A, sertifikasi B dan seterusnya yang nanti bisa sampai ke tech lawyer ya, nanti untuk menjadi tech lawyer atau menjadi Pengacara bantuan pajak. pajak kalau ada pengadilan pajak ya. Ini saya kira harus dipahami betul tentang perpajakan dan juga sampai ke pengadilan pajak. Kemudian yang ketiga, yang di perusahaan bisa jadi staf audit internal. Staf audit internal ini ya audit tapi internal, tujuannya beda. Sama-sama audit, kalau internal lebih banyak ke tujuan internal. Pertama, untuk memastikan apakah program yang telah dicapai itu bisa dilaksanakan apa enggak, penyebabnya apa. Untuk mengukur kinerjanya benar apa enggak, ya kan? Berikutnya juga bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada sehingga perusahaan bisa introspeksi. Risiko yang paling besar di mana sehingga harus diatasi. Ini semua adalah masuk dalam audit internal. Dan staf pengadaan ini penting dan harus didukung oleh orang jujur, karena di pengadaan ini banyak sekali godaan dan gangguan. Ya, di sana ada orang biasanya disuap itu di bagian pembelian. Jadi di situ akan didatangi orang, kemudian dibujuk untuk diberi uang suap dan sebagainya. Dan ini saya kira banyak korban yang ada di bagian pengadaan dan akhirnya masuk penjara ya. Kemudian di staf penjualan itu saya kira untuk menjadi orang sukses direktur penjualan biasanya harus melalui staf penjualan ya. Beli itu gampang ya, karena ada duitnya bisa beli. Tapi jual itu memaksa orang mau membeli barang kita kan susah. Nah, ini staf penjualan sangat penting, menjadi seorang yang terbuka, mudah berhubungan dengan orang lain, tidak mengecewakan orang lain. Kalau ini sukses bisa jadi direktur perusahaan ya. Staf keuangan ini juga penting untuk bisa ditekuni. Staf keuangan jelas harus memahami tentang keuangan ya, mengelola uang ya, penerimaan pengeluaran diatur, catatannya, termasuk buat anggaran, ya kan, termasuk uang untuk mengatur kapan utang, kapan akan melunasi utang, ini di staf keuangan ya, termasuk bagaimana kalau ada falas ya, bagaimana kalau punya kewajiban falas, bagaimana kita melakukan swap, bagaimana melakukan hedging, lindung nilai dan seterusnya. Ini semua kalau bisa menjadi staf keuangan yang profesional, bisa menangani lembaga yang besar seperti Pertamina dan sebagainya. Kemudian beberapa hal lainnya ini saya sebutkan bisa menangani manajemen risiko. Jadi bagaimana risiko-risiko yang ada dalam perusahaan diidentifikasi dan dimonitor, jangan sampai risiko itu terjadi ya. Ini saya kira mengenai staf akuntansi manajemen. Ini luas ya. Jadi kalau ingin bekerja di perusahaan ini luas, apalagi termasuk di syariah. Sekarang syariah itu cukup berkembang perusahaan-perusahaan. Ya, di Solo itu ada hotel syariah. Ya, dekatnya di JIH punya UI itu juga rumah sakit syariah. Semuanya syariah. Sehingga dengan demikian harus memahami berbagai macam fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, tentang hal-hal yang mana yang dibenarkan dan tidak, dan biasanya dibentuk Dewan Pengawas Syariah ya. Jadi di perusahaan ada Dewan Pengawas Syariah, pegawainya nanti ada yang mengurusi administrasi syariah, keuangan syariah. Ini adalah hal-hal yang masuk di situ. Tapi di samping yang terkait dengan syariah, tadi saya sebutkan core-nya menangani atau memberikan solusinya di bidang yang tadi. Berikutnya sebagai akuntan publik, ini juga tidak mudah sekarang. Banyak sekali yang harus dihandle. Tadi standar akuntansinya makin banyak, saingnya juga mulai banyak, tuntutannya banyak, ya, dan orangnya tricky ya. Jadi orang-orang sering mengelabui akuntan publik, sehingga akuntan publik diminta untuk memberikan opini, tapi juga dijebak agar bisa mengelabui orang lain. Ini harus hati-hati. Sehingga harus ada nanti kalau akuntan masuk di akuntan publik di kantor saya bisa spesialisasi akuntansi keuangan. Ini yang paling sulit ya. Jadi harus belajar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangannya dipahami semua, termasuk akuntansi syariah. Kemudian spesialisasi pajak, tadi sudah singgung, kita juga handle pajak, nangani pajak, karena banyak sekali klien yang minta ya untuk monitoring pajak, termasuk mengelola pajak, termasuk pendampingan. Yang terakhir adalah yang dari kerjasama asing ya.
Ada yang dari Kanada, ada yang dari Belanda, dan ada yang dari Australia. Jadi bagaimana kalau ada orang asing bekerja di Indonesia, urusan PMA, penanaman modal asing, kemudian aspek pajaknya, ini harus paham. Kemudian yang ketiga adalah spesialisasi teknologi informasi. Ya, sekarang ini ya, kalau sebelum ada COVID, kita bicara tentang industri 4.0. Ternyata industri 4.0 itu sekarang dengan adanya COVID itu dipercepat untuk akuntansi dan untuk keuangan. Ya, jadi kita harus memahami cepat ya tentang bagaimana menangani teknologi menangani pekerjaan kita melalui IT ya. Kita kemarin mengirim staf untuk audit Pemda di Pinrang di daerah Sulawesi Selatan dan juga di Lombok Barat. Ini semua pakai work from office ya, tidak ada ke klien. Kita di BPK sana semuanya menggunakan Zoom ya, sehingga dengan demikian kita harus tahu prosedur audit jarak jauh ya. Ini saya kira yang terkait dengan teknologi informasi. Kemudian spesialisasi audit kita harus tahu berbagai macam teknik audit, sehingga dengan demikian kita bisa menghandle audit itu, termasuk kalau kita ingin ke audit ya harus memahami akuntansi keuangan, harus memahami pajak, harus membangun sistem informasi akuntansi. Karena kita harus tahu siklus ya. Jadi kelemahannya mahasiswa nggak paham sistem informasi akuntansi, ketika memahami siklus ya sulit. Ya, ketika kita menilai risiko yang ada di perusahaan, siklus penjualan nggak ngerti siklus kan susah. Bagaimana jual barang yang baik? Bagaimana beli barang yang baik? Nah, siklus ini perlu dipahamkan agar kita bisa memahami mekanisme bisnis proses yang ada di klien. Kemudian spesialisasi konsultan manajemen, kita bisa menjadi mitra manajemen untuk merencanakan, ya misalnya di perguruan tinggi ini sekarang sudah mungkin dalam waktu lama dan kita harus sudah memikirkan gedung ini untuk apa, karena nggak boleh kuliah kumpul-kumpul lagi kan nggak boleh. Mengelola perguruan tinggi menjadi murah. Nah ini kita akan siapkan skenario-skenario sehingga kita bisa menyelenggarakan perguruan tinggi murah, bisa menjangkau ke semuanya dan keterampilan yang diperlukan. Ya, kita kerjasama dengan UT yang punya kemampuan dan keahlian di bidang pembelajaran pakai daring, sehingga dengan demikian tanpa mengurangi kualitas kita bisa menjangkau pendidikan secara luas. Ya. Kemudian kita menyelenggarakan blockchain terhadap kerjasama perguruan tinggi. Ini nilainya nggak ada yang bisa ngubah kalau pakai blockchain ya. Ya, jadi blockchain itu kita selenggarakan untuk administrasi nilai, sehingga nilainya bisa dilihat di mana-mana, nggak bisa berubah. Kalau kita bekerja sama, sehingga nanti kuliah mungkin akan lebih banyak masing-masing nggak usah daftar ke mata kuliah, misalnya akuntansi keuangan di UII, audit di UIN Salatiga, kemudian ada lagi di Undip. Kemudian kita dapat transkrip, kemudian kita tawarkan ke perguruan tinggi mau berapa SKP atau SKS, sehingga dari sana kita bisa lulus dari mana saja. Ya, sehingga kita nanti bukan perguruan tinggi yang nanti yang hebat, tapi yang mulai brandingnya ke dosen. Karena yang ngajar di Zoom itu dosen. Ya, sehingga nanti brandingnya bukan lagi di perguruan tinggi, tapi di... Nah ini saya kira hal-hal yang sebagai contoh bagaimana kita menyiapkan diri dari jauh, ya, sebelum orang bingung perguruan tinggi nanti seperti apa. Karena tuntutannya sudah mulai banyak bagaimana perguruan tinggi jadi lebih murah di era COVID dan setelah era COVID. Berikutnya mengenai manajemen risiko. Jadi kita juga dianggap ahli untuk mengelola risiko, sehingga dengan demikian kita bisa bekerja sama di berbagai macam klien untuk bisa mengelola risiko mana yang paling besar, cara mengatasinya apa dan sebagainya. Dan yang terakhir spesialisasi manajemen keuangan seperti tadi, yang paling sulit untuk manajemen keuangan internasional ya. Jadi kalau kita sudah mulai punya investasi di luar negeri, perusahaan anak di luar negeri, ini menjadi semakin rumit, ada risiko-risiko tentang valuta asing dan sebagainya. Tapi kalau masih domestik saya kira masih mudah ya. Ini tentang pajak ya. Kalau pajak nanti banyak yang bisa kita lakukan, tapi ini juga harus disiapkan betul. Semuanya jadi sulit ya. Nah, kalau di keuangan, di akuntansi semuanya jadi sulit karena harus otak kiri ya yang digunakan. Jadi kalau bukan orang IPA, saya kira ya sulit di akuntansi ya. Nah, ini pilihan ya. Jadi di akuntansi banyak hitungan ya, tapi harus tahu dasarnya. Oleh karenanya diperlukan kemampuan ya. Kemampuan untuk bisa
bekerja di profesi itu, makanya dasarnya mestinya IPA, ya, karena matematika. Misalnya memenuhi kewajiban perpajakan, ya, misalnya yang harus dilakukan adalah dengan mengelola bagaimana membuat SPT massa, ya, membuat SPT setiap rutin, ya, setiap bulan. Kemudian pajak-pajak yang harus diselesaikan, PPh 25 bayar, kemudian PPh 23 kalau ada potongan dari pemerintah pengadaan barang, PPh 22, 24, ya. Kemudian pasal 4 terkait dengan BBM, pajak barang mewah, ya, pertambahan nilai bawang dan lainnya, ya. Kemudian diagnostik, ya, kita mendiagnostik bagaimana pajak yang ada menilai aktivitas perusahaan dan untuk masa tahun yang berakhir pada sekarang atau yang akan datang, sehingga kita untuk melihat apakah kita akan mentaati atau namanya full comply atau under comply. Artinya ya taat, tetapi ada kurang-kurang dikit, nanti bisa kita pikirkan yang kira-kira mendapat dispensasi, ya kita ikuti, ya. Kemudian berikutnya tax audit, pajak, ya kita akan mengaudit pajak kita, memastikan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan, biasanya juga akan didampingi oleh orang pajak. Ini biasanya juga kalau ada yang meminta audit pajak, ya. Kemudian juga konsultan di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus, ya. Kita akan mendampingi mana yang kurang dan sebagainya, sehingga bagi perusahaan tidak menjadi beban kalau diperiksa oleh pajak karena kita dampingi. Kemudian perencanaan pajak dan manajemen pajak ini adalah mengatur pajak di dalam perusahaan, di dalamnya itu kita identifikasi objeknya apa saja, ya, jadi keseluruhan pajak yang timbul yang bisa menghemat pengeluaran pajak, ya. Jadi kita identifikasi semua mana yang memang jangan sampai keliru, mestinya nggak dipajaki dan seterusnya. Ini penting untuk direncanakan. Kemudian untuk spesialisasi audit tadi saya katakan kita harus paham tentang manajemen risiko, sehingga audit nanti juga harus berbasis risiko berdasarkan ISA atau International Standard on Auditing, ya. Kemudian kita harus paham tentang teknologi informasi karena hampir semua perusahaan yang kita audit sudah menggunakan IT, sudah menggunakan aplikasi. Kita pun juga harusnya menggunakan aplikasi. Perpajakan jelas itu harus kita masukkan, di akuntansi ada pajak tangguhan misalnya, ya. Kemudian akuntansi keuangan syariah apa saja yang disyariahkan. Kita mengaudit syariahnya. Untuk tahu bisa mengaudit syariahnya kita harus paham pertama tentang fatwanya, yang kedua tentang pemahaman syariah. Jadi kalau kita nggak didukung dua itu ya sulit untuk bisa mengaudit tentang syariahnya. Jadi syariah itu pengetahuannya adalah paham fatwanya dan paham syari'nya, paham fikihnya, ya. Sehingga dengan demikian kita secara keseluruhan bisa dan kita bisa mendiskusikan dengan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Bisa saja Dewan Pengawas Syariah itu nggak fungsi, nggak jalan, hanya ada namanya. Kemudian semua produknya ternyata tidak syariah walaupun plangnya, ya, namanya adalah syariah. Kemudian harus paham tentang peraturan undang-undangan yang relevan, tidak hanya sekedar pajak tapi yang lain, misalnya kewajiban kepada pegawai. Nanti harus menyiapkan di samping gaji juga imbalan pasca kerja, pensiun dan sebagainya. Kemudian paham tentang software audit, ya. Software audit kalau di KP saya softwarenya nanti diberikan, ya, atau diajarkan, refreshkan sebelum masuk, ya. Jadi sebelum masuk diajari kemudian nanti bisa masuk, ya. Ini saya kira terkait dengan apa-apa yang ada di dalam karir, ya. Jadi karir ini sudah saya masukkan semuanya. Jadi kalau mau masuk di mana saja yang harus disiapkan apa, nanti mungkin tambahnya sambil kalau diskusi, ya. Jadi dengan diskusi kita bisa mengembangkan kalau ini gimana, ya. Nah, kemarin saya hanya dikasih WA sama Manda tentang nanti apa yang harus dipersiapkan ketika akan magang, kan, gitu, ya. Saya kira bagus sekarang magang 3 semester kalau nggak salah, ya, yang baru tapi sudah diterapkan apa belum, ya. Saya ada anak dari UGM yang kemarin magang di
Jerman itu 3 semester juga. Jadi mereka punya cukup pengetahuan yang praktis gitu, ya, sehingga dengan demikian beberapa hal yang sekarang baru saya siapkan untuk pengembangan praktis tentang standar akuntansi keuangan yang nanti akan kita share ke seluruh KKSP di Indonesia, ya. Kira-kira ada 100 sampai 150 peserta di staff kita sendiri untuk perbaikan beberapa depan untuk perbaikan SDM kita. Oke, saya kira gitu Pak. Ini Pak Anggur ya, untuk bisa untuk apa namanya Pak? Ya, ini ada Anggur Pak Anggur. Ya, siap Pak. Ya, saya kembalikan nanti barangkali ada beberapa pertanyaan dan sebagainya ya. Sebelumnya saya nyicil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang sangat luar biasa dari Pak Dr. Kumala Hadi. Ya, ini sebagai pencerahan juga bagi adik-adik terutama. Mungkin masih ada Pak yang merasa kok kayaknya salah jurusan gitu ya, kuliahnya ya. Pak Agung jadi Pak Anggur ini. Ya. Identitasnya salah dia. Tapi ternyata apa namanya lulusan akuntansi syariah itu sangat menjanjikan ya Pak Dr. Kumala Hadi. Oke, baik. Kita masih punya banyak waktu untuk adik-adik peserta magang yang ingin bertanya atau berdiskusi, terutama ke Pak Dr. Kumala Hadi. Ini kami persilakan. Kira-kira mungkin dan saya yakin ada pertanyaan dari adik-adik ini tentang masa depan terutama. Oke, monggo. Baik, kira-kira ada yang mau bertanya? Silahkan dinyalakan mute-nya, nanti kemudian sebutkan nama, nanti kita akan persilakan untuk bertanya. Monggo. Halo? Ada yang mau bertanya? Ayo kok diam semua. Mumpung ini pematerinya luar biasa ini. Atau saya awali dulu ke Pak Dr. Kumala. Berarti melihat kondisi seperti ini, tantangan untuk lulusan akuntansi syariah itu lebih berat nggih Pak Dokter ya? Dalam arti kalau ketika misalnya akuntan umum atau konvensional itu harus mengetahui apa namanya tadi, bisa hitung-hitungan, matematika, kemudian ada pengetahuan tentang pajak-pajak dan sebagainya. Tapi kalau yang syariah berarti juga harus ditambahi dengan pengetahuan tentang fatwa MUI dan aturan-aturan tentang berkaitan dengan agamanya. Ngaten nggih, Pak? Ya, ya. Jadi memang kita harus gunakan pemahaman praktis. Ya. Misalnya kalau di keuangan syariah, di bank syariah, itu kan semua pedomannya semua dasarnya dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari sana diikuti dalam kebijakan masing-masing DPS, dan dari DPS kemudian diterapkan oleh manajemen toh. Ya. Nah, kalau lulusan ini nggak mengenal kan aneh. Kan juga nggak banyak, kira-kira hanya mungkin 100 sampai 200 halaman paham itu semua. Itu kan menjadi keunggulan tentang apa yang harus diketahui secara praktis, ya, secara praktek oleh mahasiswa, ya kan. Nanti juga diujikan toh mestinya. Nah, gitu. Nanti kalau sertifikasi ya gitu, nanti ada sertifikasi direksi, sertifikasi komisaris ya. Itu kalau sejak S1 diajarkan mereka untuk sertifikasi lebih gampang kan, sudah hafal ya. Nanti misalnya ada pertanyaan tentang hal-hal yang syariah kan paham semua. Ya. Baik. Oke. Kemudian yang tadi sempat disinggung oleh Pak Dokter. Ini akhirnya memantik ingatan kembali, Pak. Jadi ceritanya dulu itu kami pernah sebelum menjadi staf pengajar itu kan kerja di bank gitu, Pak ya, di bank syariah. Ketika memasarkan suatu produk begitu, ada yang mengkritik gitu, Pak. Ini jangan-jangan produknya sama kayak lembaga keuangan yang lain yang
hanya tempelannya saja syariah, tapi tidak syariah gitu. Nah, tadi Pak Dokter sempat menyinggung itu. Apakah itu memang benar-benar terjadi, Pak? Dalam arti ada entah pembiayaan apa atau mungkin BPR atau bank yang plangnya syariah tapi sebenarnya tidak syariah, Pak? Ini loh ya, melihat itu kalau saya, dunia Ya, praktek itu kan hutan ya. Dunia betul. praktek itu hutan. Ada yang prakteknya baik, ada yang prakteknya jelek. Ada syariah yang digunakan sebagai kendaraan, Iya. ya yang menggunakan siapa? Ya mereka investor yang punya uang yang maunya dapat duit banyak kan gitu ya. Enggak Betul. peduli itu syariah apa enggak, ya ada yang seperti itu. Tapi yang konsisten baik ya banyak ya. Jadi kita nggak perlu lagi apa namanya? Ya kalau kita bicara syariah ya itu merupakan kemajuan kalau saya ya. Karena meribakan hal-hal yang seharusnya atau menghalangi riba yang seharusnya dilarang. Sehingga dengan demikian ekonomi ini akan tumbuh menjadi lebih bersih gitu ya. Iya. Sehingga dengan demikian nggak ada alasan orang bangkrut karena bunga. Jadi karena nggak mampu aja. Kadang-kala seringkali orang sekarang bangkrut karena yang disalahkan adalah kambing hitamnya bunga. Padahal bunga itu mungkin nggak besar ya. Ya. Iya. Yang salah ya dia. Ya. Yang salah bukan bunganya. Jadi yang salah jadi apa namanya jadi kambing hitam. Iya. Ya. Kemudian dia Pelakunya yang salah. masuk ke syariah ya. Padahal enggak ya tetap di syariah nanti juga menjadi sumber kebangkrutan. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau orangnya itu sulit ya jangan nanti diberi pinjaman, diberi pembiayaan di syariah karena juga akan sama. Oke, baik. Ya, adik-adik bagaimana? Ada pertanyaan? Monggo disilakan. Siapa yang mau bertanya? Saya boleh Pak Agung? Boleh, ya, monggo Ibu Fani. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumala, alhamdulillah saya adalah salah satu mantan mahasiswa jenengan, Pak. Di S1 saya mantan mahasiswa jenengan, di S2 saya mantan mahasiswa almarhum Pak Sugeng. Oh iya. Jadi saya cukup akrab dengan G. Jadi begini Pak, mungkin perlu dijelaskan juga Pak Kumala tentang jalur untuk menjadi professional accounting. Jadi sekarang itu kan ada beberapa istilah ya Pak Kumala ya, ada CA, ada AKT, ada CIMA. Nah itu mungkin mahasiswa itu masih banyak yang bingung. Jadi ada beberapa istilah profesional di bidang profesi akuntansi. Itu mungkin jenengan mungkin lebih memahami sehingga mungkin perlu dijelaskan Pak Kumala. Kemudian yang kedua juga apakah untuk akuntansi syariah sendiri itu sudah ada profesi sendiri Pak? Artinya spesialis seperti ahli apa gitu Pak? Mungkin mohon penjelasannya dan pencerahannya Pak. Matur nuwun. Yang pertama saya kira yang terkait dengan profesi yang dikembangkan IAI ya, yang dikembangkan IAI itu mengarah pada profesi akuntan profesional, ya. Sehingga akuntan profesional itu nanti ujian sertifikasi untuk memperoleh Charter of Accountant. Charter of Accountant itu nanti bisa dilanjutkan untuk mendaftarkan di Departemen Keuangan untuk mendapatkan RNA, Register Negara Akuntan, RNA ya. Register Negara Akuntan bisa digunakan ngurus izin KJA, Kantor Jasa Akuntansi ya. Sehingga dengan demikian mulai dari bawah untuk mendapat Charter Accountant, kemudian didaftarkan untuk menjadi RNA, Register Negara Akuntan, kemudian dari sana untuk bisa memperoleh izin membuka kantor jasa akuntan. Nah, kantor jasa akuntan itu kewenangannya menyelenggarakan atau memberikan jasa non-assurance. Non-assurance itu termasuk nyusun laporan keuangan, menjadi konsultan manajemen, nguruskan pajak dan sebagainya. Ini banyak luas ya. Saya kira gitu. Selain audit kan berarti kan. Nah, gitu. Kalau ingin jadi auditor,
ya ikut sertifikasi CPA. Ya, di CPA setelah lulus dapat CPA, nggak perlu akuntan, nggak perlu CA. Setelah dapat S1, kemudian ujian CPA, lulus, kemudian daftar ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan AP, akuntan publik. Kemudian setelah dapat akuntan publik, bisa buka kantor sendiri KAP atau bisa gabung dengan saya misalnya ya. Jadi ini menjadi lebih mudah sehingga saya sekarang sudah punya 10 partner seperti rumah sakit, one stop service, jadi semuanya bisa kita tangani gitu, sehingga ini kalau bersaing menjadi lebih menangan dibandingkan sendiri, ya kan? Karena barengan banyak. Jadi dokter praktek sendiri sama rumah sakit ya tentu menang rumah sakit kan. Nah ini ya, kenapa kita sekarang namanya deret-deret banyak, karena kita menggunakan manajemen jaringan sehingga menjadi lebih luas ya. Gitu. Saya kira itu. Yang kedua adalah tentang apa tadi itu? Pertanyaan yang kedua tentang apa Mbak Fani tadi? Profesi. Jadi begini, untuk akuntan syariah sendiri itu sudah ada spesialis profesinya belum? Kelihatannya sudah ada ya. Asosiasi akuntan syariah sudah ada ya. Nanti bisa dilihat di Google tentang itu ya. Kemudian sampai magisternya juga ada, magister akuntansi syariah. Jadi kemudian ada asosiasi ekonomi syariah. Kelihatannya ada semua, sudah komplit ini kelihatannya. Cuman kembali porsinya kecil ya. Jadi enggak kalau orang Jawa itu, orang Indonesia itu enggak sumbut. Dulu teriak-teriak untuk menyelenggarakan keuangan syariah, semua syariah, setelah ada mereka enggak mau pakai. Nah ini kembali, kalau saya kenapa begitu? Karena edukasinya kurang. Jadi ini peran masyarakat perlu dilibatkan, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, bekerja sama dengan lembaga-lembaga bisnis syariah, tambah kampus, tambah tokoh masyarakat, insya Allah bisa. Nyatanya sekarang misalnya di UI ini ada, UI kan punya hotel ya, namanya Hotel Unisi ya, syariah kan. Itu ya laris kok. Kemudian rumah sakitnya syariah ya laris. Jadi hampir semuanya yang berlabel dengan syariah itu laris. Kemudian BPRS yang saya ada di dalamnya, ini juga ketika ada bank lain yang diisukan diras, kemudian banyak juga orang yang melarikan uangnya masuk ke bank kita. Artinya syariah kita bagus ya. Tapi kembali bahwa kita harus jaga, dikelola dengan baik, profesional gitu ya. Jadi kenapa UI yang dikembangkan besar dan sukses karena bisa dipercaya, diaudit, jadi profesional lah. Ya, jadi sebagai contoh gini, koperasi itu kan image-nya kan nggak profesional ya. Ya. Tapi kemudian kalau kita coba lihat AC Hardware itu punya koperasi, tapi koperasinya orang Amerika ya, coba bayangin. Ya, jadi koperasi tempat kita nggak bisa ngelola, tapi kalau dikelola oleh orang Amerika ternyata bagus ya. Kembali bagaimana kita bisa mengelola dengan baik ya. Jadi memang di dalam agama kita ada namanya takdir dan sebagainya, tapi dalam usaha, dalam ikhtiar ini saya kira itu dulu ya, baru kemudian terakhir kita bicara tentang takdir ya. Sehingga dengan demikian saya yakin kok umat kita ini pinter-pinter sekarang ini ya. Cukuman entrepreneur-nya kurang. Entrepreneur berani ya. Kita berani. Ya, harus berani. Ya, hampir semua perguruan tinggi juga kalau dikelola yang mudah menjadi bagus ya. Saya dulu jadi dekan masih umur 36 ya. 36 tahun saya sudah jadi dekan. 41 saya sudah selesai, saya serahkan ke orang lain, tapi saya ambil S3, kemudian saya habis itu ya sudah bekerja untuk diri saya sendiri ya. Nah, jadi sembari ada porsi saya gunakan untuk lembaga, ada porsi saya gunakan untuk diri sendiri ya. Sekarang saya belajar dari situ, saya bisa membesarkan diri saya sendiri ya. Sekarang bisa dilihat seperti itu ya. Nanti bisa dilihat berbagai macam prospek sehingga pengembangan kita manusia berkembang dan berpengalaman, untuk itu tambah hari tambah pengetahuan, tambah praktek, tambah pengalaman, sehingga tambah hari tambah baik. Ya, saya kira gitu Bu Fani, kalau asosiasi sudah ada, dikembangkan boleh. Cuman kembali di Jogja itu ada asosiasi komisaris syariah gitu ya.
Ya tapi nggak ngapa-ngapain lah, ngapain ya? Nah itu kembali. Jadi kalau hanya asosiasi tok ya nggak ada. Yang penting ada programnya, kita punya ide, kita punya usaha. Kalau belum ya dimulai. Ya saya kira itu yang penting intinya ya. Jadi kalau nggak ada yang memulai lah gimana? Ya, jadi harus memulai. Jadi seperti yang dikembangkan di UI itu universitasnya agak ketinggal ya. Yang maju di yayasannya. Ya, dia punya usaha di dekatnya Salatiga itu ada apa? Pom bensin. Kembangkan jalan Pemaluan lebih besar lagi. Kemudian ada hotel, ada rumah sakit, ada bank ya, ada apotek ya. Jadi semuanya itu dikembangkan dan itu dikelola oleh profesional ya dibayar. Di dalam bisnis kan what you pay, what you get. Asal kita diberi gaji yang cukup, hasilnya baik. Tapi kalau kita terlalu util ya dalam membayar, kita yang dibayar terlalu murah ya, mereka nggak berkembang. Ya kan? Nah, gitu. Sehingga dengan itu kita belajar di bisnis-bisnis besar, berapa gaji mereka, kemudian apa tuntutan kita, kan gitu ya. Kan tinggal gampang sebenarnya. Manajemen itu kan bekerja melalui orang lain. Demikian juga dalam hal pemahaman syariah ini. Syariah itu memberikan batas-batas, tapi bukan berarti manajemennya hilang loh. Cuman kita memberikan batasan, oh ini tidak boleh, ini boleh, ya kan? Ini niatnya lillahi ta'ala, ini niatnya untuk ya lillahi ta'ala tapi lebih ke kemanfaatan lain kan gitu ya. Sehingga dengan demikian faktor manajemen yang lain masih dipakai ya, masih dipakai. Misalnya catatan, laporan, efisiensi itu semua masih pakai. Sehingga tadi saya katakan nggak menghilangkan ada kelompok akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, perpajakan. Karena bagaimanapun kita sebagai warga negara kan bayar pajak. Ya. Nah sekarang yang kelihatan pengembangan yang lebih besar itu Pak Bambang Dibyo sedang mengembangkan Basnas. Ya Basnas itu kan nanti saya yakin bisa besar. Ya diberikan kepercayaan kepada masing-masing dan itu sekarang sudah mulai diaudit ya. Saya mengaudit beberapa Basnas di Purworejo, di Jogja ya. Mungkin Pak Kuncoro juga ada di Solo, di Semarang dan di beberapa banyak tempat. Ini saya kira kepercayaan terhadap Basnas makin besar sebagai lembaga keuangan masyarakat yang memberikan mengelola wakaf, zakat dan luar biasa. Jadi ini saya kira menjadi sumber ekonomi publik sebetulnya ya. Jadi kalau kita coba lihat nanti dibersani lagi di surat Yusuf itu kan ekonomi kalau bisa kan pakai itu loh diandaikan pertama manajemen risiko yaitu gandum yang kurus yang kering gitu ya, makan yang gemuk gitu ya. Itu kan berarti manajemen risiko bahwa kalau kita sekarang sukses ya nantinya mungkin saja menghadapi masalah yang sulit ya. Atau sapi yang kurus makan sapi yang gemuk ya kan. Nah, itu kan juga manajemen risiko. Kita kalau hidup itu ya hati-hati ketika kita dapat income ya diperkirakan nanti ada masa yang sulit. Kita sehingga tidak habiskan semua. Yang kedua ketika nasihat Yusuf itu ya, ketika nanam itu kalau bisa membiarkan hasilnya di tempat. Artinya itu untuk tetap mengelola produktivitas ya. Produktivitas menjadi penting. Jadi produktivitas dan pemanfaatan ya. Nanti pemanfaatan harus efisien. Jadi saya kira ekonomi yang berbasis Nabi Yusuf itu harus bisa diterapkan dalam manajemen modern ya. Kita seringkali pola hidup hedonis. Kalau kita punya apa-apa sudah kredit, itu sudah bertentangan dengan pola Nabi Yusuf ya, kita habiskan ya. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan ya kita kesulitan, kita bangkrut ya. Nah ini saya kira hal yang penting untuk bisa kita lihat bagaimana kita mengelola risiko ini, manajemen risiko menjadi core akuntansi lah. Ini akan basisnya ke sana kalau kita mau kembali. Jadi monggo kalau ada lagi. Ya. Monggo kalau ada. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya mau tanya Pak. Ya, oke. Mas Panji silakan monggo. Ya, perkenalkan. Nama saya Panji Satriwaji. NIM 653. Jadi mohon maaf apabila pertanyaan saya ini masih awam ya. Dan saya ingin mempertanyakan perihal stabilitas aliran kas itu bagaimana bisa meminimalkan pada kejutan laba.
sehingga ekspektasi arus kas itu bisa naik gitu loh. Nah, stabilitas laba itu dapat mengurangi resiko gagal bayar dan kebangkrutan. Jadi dalam perusahaan tersebut itu menjadi profit gitu loh. Apalagi kita itu sedang menghadapi masa yang sulit ini seperti pandemi global. Tentu saja kita melihat bahwa kita harus benar-benar bisa untuk memanajemen resiko internasional ini gitu loh, yang dapat mengguncangkan dunia ini. Jadi pertanyaan saya cuma itu saja kepada Bapak, perihal bagaimana sih cara kita untuk menstabilitaskan aliran kas sehingga kita bisa meminimalkan kejutan pada laba dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik. Oke, pertanyaan bagus, Mas Panji. Kita tahu karakteristik COVID itu nggak bisa jualan, toh? Kalau nggak bisa jualan, nggak ada uang masuk, kan? Oke, mboten saged, Pak. Nah, kan nggak bisa, maka langkah pertama adalah melakukan brainstorming. Memikirkan usaha kita itu agar dapat duit, bisa nggak kita ubah? Seperti di UIN ini misalnya, uang nggak ada yang masuk dari mahasiswa, banyak yang nggak mampu. Apa yang harus dilakukan? Harus berani mengambil keputusan. COVID ini sampai berapa lama? Sampai selamanya. Ya sudah, kampusnya dijual. Kampusnya diubah jadi mall. Nah, ini agar dia dapat duit. Kalau kita nunggu sampai nanti, waduh, lama kita buying time. Rumah sakit yang mall yang ada di Punya Lipo di Jakarta, karena nggak laku, nggak boleh buka, langsung diubah jadi rumah sakit khusus untuk COVID. Nah, dapat duit kan di situ. Nah, ini cara kita untuk bisa memaksa bagaimana kita dapat duit. Harus mengubah, ya mengubah bisa berhasil, tapi harus berani. Intinya entrepreneurship adalah berani. Tapi kalau kita nggak mau berpikir hal yang luar biasa, ya kita nggak akan mendapatkan hal yang luar biasa. Akhirnya rata-rata orang nggak dapat duit, kita nggak dapat duit. Gitu ya, jadi yang harus berani mengubah. Yang kedua adalah mendapatkan dana talangan untuk menjagani kalau kita nggak berhasil. Jadi intinya kan inflonya ya. Inflow itu kan bisa diperoleh dari dua, segera mengubah bisnis kita. Yang kedua adalah memberikan dana talangan dan memikirkan bagaimana caranya membayar kembali dana talangan. Ya kan? Oleh karenanya diperlukan seperti itu. Ya, ada satu bank yang sekarang diras oleh masyarakat ya. Itu karena manajemennya telat. Jadi kalau dia memperhatikan namanya manajemen risiko, jadi risikonya kurang bagus. Jadi ketika kemungkinan nanti akan diras, sekarang sudah pinjam uang. Rugi Pak, ya tidak apa-apa daripada tutup, ya kan? Jadi ada dua risiko yang harus dibandingkan. Kita membayar biaya mengakibatkan rugi atau kita bangkrut. Tentu yang dipilih adalah rugi dulu, baru kemudian nanti nggak usah bangkrut tapi bisa berkembang. Nah itu saya kira pertanyaan bagus tadi, bagaimana stability tentang cash flow, karena darahnya bisnis itu di cash flow ya. Jadi saya kira gitu. Jadi ubah dulu bisnismu apa. Ya, kalau bisnisnya adalah jualan, katakanlah jualan roti katakanlah ya, bikin roti beku di freezing ya, nanti bisa dikirim ya. Saya ada kenalan di Semarang jualan biasanya yang Semarang itu yang dikasih berambang itu apa? Apa Pak? Lumpia. Lumpia ternyata laris, freezer, jadi beku, ya. Jadi mereka dikirim semuanya, ya ada yang di Jakarta, semuanya macam-macam. Sekarang kebanyakan dan harganya sama dan itu laris ya. Jadi ini adalah satu cara mengubah bisnis yang ada sehingga bisa mengakibatkan hidup, cash flow-nya jalan. Jangan sampai cash flow-nya mati. Ya, kalau mati ya sudah bisnisnya ikut mati. Gitu ya, saya kira bagus ya. Oke, silakan kalau ada dikembangkan pertanyaan yang lain, silakan. Oke, baik. Berarti artinya itu Pak, dalam berbisnis atau manajemen itu kita harus berani perih gitu ya Pak ya. Artinya kita harus benar-benar siap untuk menerima resiko, apalagi dari segi kerugian itu pada perusahaan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, manajemen dan entrepreneur itu begitu. Jadi tidak seperti di TV ya.
Di TV itu kalau pengusaha bawahnya wanita cantik, mobil bagus ya. Nah, itu kalau kita mau mengikuti itu jadi kere kita ya, nggak jadi kaya ya. Nah, oleh karenanya kita betul bisnis kita mulai dari berperi-peri, bersusah payah ya. Nanti akhirnya kita mendapatkan yang banyak karena sisa yang kita dapatkan yang dihasilkan Nabi Yusuf itu cukup banyak. Itu ya saya kira. Baik. Nggih. Oke, ada lagi pertanyaan Mas Panji? Ampun Pak, cukup. Ampun. Oke. Yang lain monggo. Ini ciwi-ciwi banyak, ini ciwi-ciwinya mana? Pak, saya mau Oke. bertanya. Mbak Mega, ya monggo. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Mega Rukmanawati. Saya ingin bertanya, kan prodi akuntansi syariah sendiri tergolong produk yang baru. Lalu ada beberapa keterbatasan di dalamnya, tetapi juga ada keunggulan dari akuntansi syariah ini. Lalu pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana cara kami akuntansi syariah agar dapat bersaing dengan lulusan akuntansi lainnya sehingga dapat dipertimbangkan dalam di masyarakat? Oke ya, jadi jangan berkecil hati kalau dari UIN menghasilkan akuntansi syariah. Ini loh mikirnya, orang dari mana saja, pada akhirnya orang enggak ditanya kamu dari mana. Ya kan? Kalau saya ke dokter, dia lulusan perguruan tinggi jelek, tapi dia pinter kan, saya nggak tanya dia dari UGM atau dari mana. Yang penting dia bisa memberikan solusi. Nah, kan? Jadi gitu, solusi intinya. Jangan lihat yang lain-lain. Nah, sekarang didalami. Ya, Mbak Mega mau jadi apa? Dari situ yang unggul harus punya pengetahuan apa. Yang kurang apa. Lah di situ yang kurang nyari sendiri. Gitu loh ya. Iya. Ya, jadi ketika saya lulus, ya kalau dulu kalian zaman saya lulus ya kira-kira sudah menguasai semua, nggak ada yang saya tambahkan. Tapi ketika saya lulus S3, saya melihat apa yang kurang. Oh, yang kurang ternyata belum ada orang bahas tentang akuntansi forensik, audit forensik. Saya dalami sendiri. Saya ngajar sana sini, akhirnya banyak pekerjaan, praktek dan juga mengajar di perguruan tinggi saya laku ya. Jadi dari situlah kita harus belajar, bukan dari kita dari mana saya belajar, saya diajari. Mungkin yang saya pelajari baru belum diajarkan, enggak apa-apa. Ya, kalau kita enggak tahu, tanya. Sekarang ini di era IT, di internet itu banyak sekali ya, di Google itu atau di banyak website itu menyediakan beberapa pengetahuan keterampilan yang kita perlukan. Misalnya sekarang ini yang diperlukan adalah jualan online. Ya cari aja software atau aplikasi online. Ya. Nah, bagaimana sekarang akuntansi syariah menguasai aplikasi online? Nggak diajarkan, cari sendiri. Ya, tiap hari di depan internet cari gitu, tanya sana sini, akhirnya bisa. Ya, jadi bisa jadi yang dikuasai bukan yang dipelajari di kampus, nggak apa-apa. Tapi itu keunggulan yang nanti akan diperoleh. Ya, jadi sekarang ini hampir bisnis yang laku adalah yang jualan daring, jualan online ya, bisnis nasi goreng, nasi pecel, nasi apa, ya kan? Nah, gitu. Saya kira gitu. Oke, baik. Masih ada Mbak Mega? Lalu cara kami sebagai lulusan akuntansi syariah untuk itu Pak, untuk lebih bisa mengenal IT itu menurut Bapak seperti apa? Selain lewat internet, apakah mungkin bisa ke forum-forum, apa bagaimana, apa mengikuti pelatihan atau apa gitu. Intinya itu semuanya untuk menambah pengetahuan, nggih Pak, nggih. Ya, jadi banyak ya. Saya kira mitra kita di Facebook, mitra kita di WA, saya kira ada yang menguasai. Kita bisa tanya. Ada mahasiswa saya di Bantul itu jualan panci, dia hanya lewat Facebook, ya, omsetnya itu bisa setiap bulan 3 miliar. Jadi ya cukup toh. Panci, Ya. Pak. Panci. Panci model apa itu? Jualnya sampai ke Amerika, ke Eropa ya. Karena mereka bisa memberikan layanan itu.
Jadi IT itu luar biasa pengaruhnya untuk bisa membuat kita sukses. Karena hampir semua orang sekarang yang dipegang apa? Yang dipegang adalah gadget ya. Jadi yang dipakai gadget. Jadi semua ya gadget ini nanti yang kita pakai. Ya. Nanti bayar ya pakai ini, semuanya pakai ini. Ya. Jadi dengan demikian ingat itu alat, karena alat itu kalau dipakai ya nanti bisa membuahkan ke kita. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau kita bisa jualan berdasarkan aplikasi di situ ya udah ya. Jadi isinya gadget saya itu kalau beli barang sudah ada di sini ya. Ini di Gojeknya ada duitnya, ini ada uangnya. Jadi kalau apa-apa saya bayarnya lewat sini lebih mudah. Ya itu untuk memudahkan hidup kita aja. Ya. Jadi yang kayak seperti itu kan banyak. Mahasiswa apalagi ya. Jadi mahasiswa itu banyak berbelanja melalui GoPay atau melalui yang lain, OVO dan sebagainya, banyak sekali. Oke, baik. Sudah Mbak Mega? Sudah Pak, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Mungkin ada satu penanya terakhir mungkin? Saya mau nambah. Oh sebentar, ini Mbak Intan dulu ya. Monggo Mbak Intan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Bunga Pertiwi. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Kumala Hedi, menyambung yang pendidikan tadi ya. Jadi untuk audit tadi kan kita dari IAI kan harus mendapatkan sertifikasi CPA atau apa tadi ya Pak. Itu proses pendidikan kita sebelum agar kita bisa mengikuti sertifikasi CPA itu apa saja. Kemudian proses CPA itu sendiri seperti apa sih Pak? Oke, nanti bisa dilihat di Google untuk cari bagaimana kita mendapatkan CPA ya. Pakai ujian online ada di beberapa kampus. Di UII ada di banyak tempat ya. Mungkin di Satya Wacana mungkin juga ada ya. Yang di Jogja, di Salatiga biar nggak jauh. Itu kita seperti halnya di dalam CA ya. Ada kita pakai sistem nabung ya. Kita online. Per mata kuliah berapa bayarnya? 500 atau berapa gitu ya. Kita hanya butuh 11 kelihatannya. 11 mata kuliah ya. Mata kuliahnya ya ada standar akuntansi keuangan, ada audit, ada seperti halnya pajak, ada SCC informasi akuntansi ya. Ada ekonomi Indonesia dan sebagainya. Saya kira mata kuliahnya standar ya. Yang sudah diajarkan di akuntansi syariah sini sudah ada semua. Oke, baik. Jadi saya kira tinggal ngikuti aja ya. Mungkin 2 tahun selesai kan nggak apa-apa, lumayan ya. Nggak lulus tapi kan udah tahu polanya ya. Kalau nggak lulus saya kan nggak tahu ini bisa tanya. Nanti bisa WA ke dosen-dosennya atau ke siapa, sehingga dengan demikian kita bisa semua jawab. Ya, dan soalnya menurut saya nggak sulit ya. Cuman yang banyak yang nggak mau karena takut aja ya. Jadi karena takut terus jadi nggak ikut, sehingga karena nggak ikut terus pesertanya dikit ya. Serem dulu Pak. Oke. Nggak boleh takut ya. Kalau pengen ya daftar aja. Oke, ya baik. Bisa di ini Mbak Intan jawaban dari Pak Dr. Kumala? Bisa. Oke, jadi siap. kayak kuliah gitu ya. Ya, perlu tambahan pelengkap ini Pak ya, pelengkap diri lah mungkin seperti itu. Okay. Ya, baik. Tapi sekarang nggak boleh 500 Pak Kumala, sekarang sudah 1.250.000 per mata kuliah. Itu di mana mata yang kuliah tuh? Yang IAPI apa yang IAI Pak. IAI. IAI loh, bukan IAPI loh. IAPI murah kok IAPI. Oh, IAPI murah ya Pak ya masih. Oh, oke. Lebih murah. Oh, oke. Ya, sudah ada gambarannya ya. Gambarannya. Baik. Pak Kaprodi mungkin ada yang mau disampaikan Pak Kaprodi? Saya kira cukup. Ya, oke, baik. Oke. Niki karena untuk jadwal memang dari jam 10 sampai jam 11 untuk Pak pemateri Pak Dr. Kumala. Ngaten nggih. Ya. Baik, Pak Kumala, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan beserta adik-adik peserta pembekalan untuk acara pembekalan hari ini waktunya karena memang sudah habis, maka
akan kita tutup begitu. Cuma nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan tentang teknis magang tadi, nanti bisa kita lanjutkan di luar sesi ini seperti itu. Ya, kami sampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Kumalahadi atas kesediaannya untuk mengisi pada pagi hari ini. Ilmunya dan pandangan-pandangan yang diberikan sangat berharga sekali buat kami. Ya. Oke, ya. Nanti kira-kira Bapak misalnya ada adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi Bapak lewat apa mungkin, Pak? Nanti bisa lewat apa? Bisa lewat yang kemarin itu Bu Manda dan Bapak punya HP saya bisa lewat situ ya, bisa WA itu. Nggih, saya kira gitu. Oke, Nggih, matur nuwun nggih. Matur nuwun sangat, Bapak. Nggih, matur nuwun sangat, Bapak. Nggih. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bapak. Ya. Pak Dr. Kumalahadi tadi, ya. Baik, adik-adik, terakhir sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan untuk magangnya? Atau mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Wadek mungkin? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau cukup, saya tutup. Gimana, ada yang tanya terkait dengan pelaksanaan nanti magang itu? Ini rata-rata sudah dapat tempat atau paling tidak pandangan tempat magangnya? Sudah dapat, Pak. Alhamdulillah, sudah dapat. Ada yang belum, Pak. Ada yang belum, ada yang belum. Ya, proses yang belum. Jadi kalau yang sudah dapat, nanti lapor ya. Nanti lapor ke dosen pembimbing lapangan masing-masing atau ke prodi juga boleh. Jadi nanti kita inventarisir mahasiswa yang sudah dapat siapa, yang belum dapat siapa. Ini sesi berikutnya apa Pak Agung? Sampun Pak, sudah selesai. Sudah. Kalau boleh saya sarankan, ini segera bikin WAG untuk DPL sama mahasiswa bimbingannya. Segera berkoordinasi. Kalau perlu kita seperti kalau KKN itu dinamika kelompok. Dinamika kelompok, betul. Iya. Ini sampai tadi pagi masih ada yang belum mendaftar mendaftar sebagai peserta magang, Pak. Jadi ini kami cek dulu kira-kira sudah masuk semua atau belum. Karena begini, kondisinya mahasiswa akuntansi itu totalnya sekitar 79 sebenarnya. Kemudian di sistem itu yang aktif sekitar 68. Nah, yang sudah mendaftar magang sampai tadi pagi itu baru 63. Sisanya kami belum tahu bagaimana. Nah, jika nanti, tadi sepertinya ada yang belum mendaftar memang. Nah, kami persilakan untuk mendaftar dulu. Setelah itu, hari ini nanti akan kami bagi siapa dosen pembimbing lapangannya dan siapa yang dibimbing. Seperti itu. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Adik-adik mungkin? Kalau mau magang misalnya di BPR itu bagaimana Pak? Boleh nggak? Itu kan masih ada hubungannya dengan keuangan gitu loh Pak. Jadi kan saya kan direkomendasiin sama orang tua itu kan di kelurahan ataupun kecamatan. Nah, itu kan mungkin lebih gampang gitu loh Pak masuknya. Terus saya rasa kalau ingin magang di tempat-tempat seperti kelurahan dan kecamatan itu tidak ada hubungannya dengan akuntansi itu, nggak ada tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan akuntansi. Sedangkan kita ingin magang itu kan biar kita itu tahu gitu loh, tata cara untuk ilmu dari akuntansi itu bagaimana apa saja. Jadi kita bisa tahu gitu loh secara menyeluruh terkait dengan ilmu akuntansi itu loh, bukan hanya kita belajar pada teori saja, tapi kita langsung menerapkan secara langsung di lapangan seperti itu Pak. Monggo Pak Kaprodi. Oke. Tanggapannya. Iya, baik.
Mas Panji sebetulnya sudah ini ya memahami betul terkait dengan tujuan dari magang, jadi cuman masalahnya tempatnya di mana gitu ya. Oke, Oke. Pak. Tempatnya saja itu, Pak. Jadi kalau DPR saya sudah koordinasi dengan prodi yang lain. Jadi prinsipnya adalah untuk yang terkait dengan lembaga keuangan seperti Bank Syariah, kemudian BPRS, BPR dan sebagainya itu sudah menjadi wilayahnya untuk mahasiswa yang perbankan syariah. Karena memang mahasiswa perbankan syariah itu sudah ini ya banyak sekali sehingga supaya tidak tabrakan dengan mahasiswa yang prodi lain, maka memberi kesempatan kepada prodi PS untuk magang di lembaga keuangan. Jadi saya menyarankan Mas Panji nanti mencarilah tempat yang kira-kira sesuai dengan kompetensi yang sudah saya berikan alternatifnya. Misalnya kalau di tempat Mas Panji ada Basnas, kemudian ada Lazis, baik NU maupun Muhammadiyah, ataupun mungkin di kantor pajak di tempat Mas Panji, kemudian mungkin ada di situ Badan Keuangan Daerah dan Bea Cukai, ataupun badan usaha atau perusahaan di mana itu bisa memberikan tempat untuk magang, terutama tadi sesuai dengan kompetensi yang sudah disampaikan Pak Kumala Hadi tadi, misalnya di bagian staf pengadaan atau pembelian, kemudian staf keuangan dan sebagainya. Saya kira itu jadi sebagai pertimbangan. Kalau di BPRS, saya kira kalau BPR itu kan terkait dengan lembaga keuangan, dan saya kira itu untuk memberikan peluang kepada mahasiswa yang PS. Itu Mas Panji. Kalau seandainya di sini nggak ada keterbatasan seperti lembaga yang sifatnya ada seperti keakuntansian seperti itu, bagaimana Pak? Apakah nanti di BPR itu atau kelurahan itu menjadi opsi terakhir, Pak? Ya, kalau di kelurahan atau di desa yang memang tidak mendukung penuh ya, artinya tidak memberikan dukungan atau memberikan kontribusi kepada kompetensi akuntansi atau keuangan, ya saya kira jangan di situ. Artinya coba berusaha dulu semaksimal mungkin mencari tempat magang yang itu tadi bisa memberikan kompetensi. Mungkin dicoba dulu lah. Tinggal di mana Mas Panji? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Tinggal di mana kamu? Ya, saya tinggal di Tegal Pak. Tegal banyak kan itu apa namanya lembaga-lembaga itu. Iya Pak, tapi termasuk kota besar. Kota besar. Ya, tapi untuk ke sana agak gimana gitu loh Pak. Maksudnya itu kan di kota Tegal itu kan ya kota ataupun kabupaten ya kan, saya kan hidupnya di kabupaten itu kan agak benar-benar terhantui oleh COVID-19 gitu loh Pak. Jadi ya agak menjadi sebuah problem gitu loh Pak. Makanya ya nanti dicari dulu aja semaksimal mungkin, kalau tidak alternatif terakhir nanti kita bisa diskusikan. Itu aja. Oke. Itu ya Mas Panji. Oke Pak. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan mungkin? Pak, saya mau bertanya. Ya, Mega. Saya mau bertanya Pak, kan ya. Apakah dalam penilaiannya itu jika kita magang misalnya di kota gitu ya Pak, sama yang di desa itu ada pengaruh nilainya dari sisi nilainya? Karena kalau contohnya kalau misal di kota ya Pak, kita contohkan saja ke minus atau apa. Nah, kalau di kota dekat saya itu diwajibkan untuk rapid test, sedangkan itu kalau magang kan tergolongnya itu masuknya mandiri Pak. Nah, untuk rapid test sendiri juga lumayan gitu loh Pak. Terus itu solusinya gimana? Apa tetap yang
di desa aja tidak rapid test atau ke kotanya Pak? Pak Agung mau jawab atau gimana? Kalau untuk penilaian saya pikir sama saja ya. Cuman mungkin lebih kepada ini ya, apa namanya, pengalaman yang akan kalian dapatkan. Sebenarnya kan gitu ya. Nah, itu kan kembalinya nanti kalian sendiri gitu. Kalau untuk penilaian yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi tadi bahwa kita melihat atau memberikan nilai berdasarkan nanti form surat penilaian yang akan kita berikan kepada pimpinan dari lembaga tempat kita magang. Mayoritasnya sih seperti itu ya. Nah, tinggal mungkin ada yang ngerasa kalau cuma di kecamatan kok kayaknya kurang gengsi Pak gitu ya. Iya. Terus, mending saya di kantor pajak atau di mana seperti itu. Oke. Yang protokol pertama yang harus diaplikasikan untuk kondisi seperti ini, seperti yang sudah disampaikan Pak Dekan tadi, yaitu yang penting jaga kesehatan dulu gitu loh, yang penting ini ya. Jadi istilahnya keselamatan kalian dulu yang paling penting. Ya, jadi kalau ada yang dekat, walaupun akhirnya tidak begitu bergengsi mungkin seperti itu, ya mungkin itu dulu yang diutamakan. Tapi bagaimana jika misalnya ada yang mau 2 kali magang, Pak? Saya kira tidak perlu ya. Saya kira tidak perlu karena minimal kan 1 bulan. Nah, saya kira kalau lebih dari itu, kalau bukan karena aturan atau jadwal dari tempat magang, saya kira 1 bulan sudah cukup. Tidak perlu nanti setelah dari mana BUMDes nanti kan biar lebih mantap lagi, nyari lagi di tempat mana, enggak perlu. Saya kira cukup. Dan penilaian itu kan tadi sudah disampaikan bahwa dari tempat magang, kemudian dari dosen pembimbing lapangan dengan melihat buku jurnal itu, jadi bisa melihat kegiatan tiap hari dari mahasiswa yang magang itu apa saja yang dilakukan, dan itu kan ada parafnya dari pimpinan dari sana, sehingga kan tidak bisa untuk dibuat-buat gitu. Gitu. Oke, masih sudah jelaskah? Ya. Sudah, oke, ya. Yang lain ada? Maaf Pak, saya Eka Lasmi Hardati. Saya mau bertanya, ini kan ada teman-teman yang belum bisa masuk Zoom itu ya Pak, dari tadi Ya. Pak. Itu terus Ya. bagaimana ya Pak? Ya. Monggo Pak Kaprodi, berkaitan dengan ada form evaluasi dan lain sebagainya. Kalau nanti kalau sudah selesai berarti harus ada form yang harus diisi. Nah, bagi mahasiswa yang tidak sebagai bukti absensinya. Lewat WA. Lewat WA juga boleh. Jurusan, ya. Ya, nanti lewat WA tidak boleh. Ada berapa mahasiswa yang tidak ikut Zoom? Ini ada 1 Pak nebeng sama saya di sini. Kalau yang lain ada toh? Kurang tahu saya Pak. Oke. Soalnya ya. kita udah coba Pak dari handphone, terus dari laptop juga 3 laptop semuanya nggak bisa semua Pak. Oke. Berarti ada di sampingmu. Oh ada di depan saya Pak. Ini Pak. Ya. Coba nyalakan dulu biar lihat. Ganti nih. Ya Pak. Saya dari tadi nggak bisa Pak, dari HP bisa, udah dari laptop nggak bisa Pak. Oke. Ya, itu perlu dilem biru ya. Ya, lempar beli baru ya. Baru loh Pak. Oh, laptop baru. Oh, baru. Iya Pak. 9 JT loh Pak. Oh, 9 JT. Oh. Itu baru jatuh Pak laptopnya. Ya. Belum bisa pakai. Mahal loh Pak. Nah, soalnya laptop Korea Pak. Ya.
Kena Seperti corona itu, Pak. Udah habis 4 giga loh, Pak. Masih nggak Oke. bisa, Pak. Siap. Oke, yang lain monggo. Sudah ada? Oke. Nanti bisa kalau masih ada pertanyaan lewat WA grup saja. Oke. Baik, Pak Kaprodi, Bapak Ibu DPL sekalian, serta adik-adik mahasiswa akuntansi syariah angkatan 2017, demikianlah pembekalan magang pada hari ini. Ya. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyiapan pembekalan sampai berjalannya acara ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oh, bentar, ini baru ini pembekalan magang belum selesai. Ya. Nanti benar ya. Oke. Ya. Baru dapat tanya. Saya mengundurkan diri ya. Oke. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Ya, Kalau Pak, ada makasih, yang Pak. didiskusikan silahkan bisa komunikasi dengan saya atau ke kampus boleh, lewat online juga boleh. Ya, Pak. Ya. Yang lain kalau mau kangen-kangenan masih boleh kok. Ani ikutin kapan? Cuman satu tuh. Yang kamu mau nyetak berapa? Kalau kayaknya sekarang sudah pakai CD semua kan ya? Perpus minta apa? Perpus minta apa? Minta sofa, sama, oh gitu, berarti itu satu. Prodi, kayaknya sudah hendak, Pak Ari, masih Prodi kalau yang sudah ujian skripsi butuh hard kopinya? Oh, CD aja. Oh, CD, berarti cuma perpus aja sama kopi. Berarti sana satu, kamu satu. Bujumu nggak mau kayak ya berarti 2 atau 3. Harus, kalau saya sih dulu saya asli semua kalau saya yang saya cetak loh ya. Tapi enggak apa-apa kan, di fotokopi juga enggak apa-apa. Ya. Aslinya apa enggak kamu yang pegang? Saya sih enggak begitu paham. Kalau saya dulu S1 S2 itu saya berapa yang saya cetak, saya minta asli semua. Jadi dosennya saya fotokopi itu banyak. Maksudnya itu jadi saya minta banyak memang. Jadi ketika semua yang saya cetak itu semua asli saya. Gitu. Itu hardcovernya warna apa, Pak? Orange. Hardcovernya oranye atau kuning ya? Itu yang di atas di lantai. Orange itu. Kalau kuning apa? ES ya Pak? Tapi ya. Kalau hardcover kuning itu. ES. PS orange ya. Bisa apa Pak? Akuntansi. Apa hijau? Hijau pupus. Iya. Tapi tidak begitu aneh sih saya. Ya. Berarti nanti aku nggak itu tuh Pak menerima koreksi. Nah, sudah saya hajarkan kemarin waktu bimbingan. Yang belum kan yang ini. Pak yang itu kan aku bukannya kemarin kan tak sertain ya supaya uji sampelnya itu kan biru-biru. Nah itu disertakan. Oh gitu ya. Yang kalau insya Allah sih yang bimbingan saya dari sisi tata tulis insya Allah sudah ini kan waktu pas proses bimbingan kan ya. Yang lain ya ketahuannya kan pas waktu ujian kan gitu. Masuk si siapa tuh namanya? Esti. Enggak,
ngobrol atau nanti ketemu atau bagaimana? Lewat WA. Oke. Oh gitu, siap. Sama si Afifah udah ngirim apa belum ya? Itu yang nambah rumusan masalah itu? Iya, nambah ya, oke. Soalnya intervening tapi rumusan masalahnya cuma 6. Kayak kamu yang awal dulu. Lah, itu ketemu dia 6. Jadi harus nambah apa ya, enggak tahu hitung-hitungannya, mungkin ya terpaksa harus ya banyak tambahan. Belum lagi kalau tata tulisnya sebenarnya kemarin itu. Saya masalahnya ini agak mepet sih nerima soft file-nya itu. Jadi belum semua saya bisa. Yang paling parah ya yang nomor 1 karena itu total saya bisa ini. Nah, nomor 2 dan 3 waktunya habis gitu. Kalau sudah ini harusnya sudah tidak ada kesalahan lagi ketiknya ya. Typo gitu-gitu itu. Ya alasannya kan banyak ya. Jadi pokoknya kalau skripsi ya itu cara ngutip tuh kan, cara ngutip, tulis. Masa kelas mahasiswa multikolinearitas saja nggak tahu nulisnya yang bener bagaimana? Ya multikuliner ya, ada multikulinier, ada multikolinea gitu kan ya. Multikolinearitas jelas, heteroskedastisitas jelas. Ada yang hetero kedastistas ya, macam-macam, ada yang hetero dan lain sebagainya. Itu kan istilahnya sudah di mata kuliah ada itu kan. Cuman itu aja Dok. Aku khawatirnya ketika skripsinya itu sudah diujikan, kemudian nanti sudah oke, nanti di burning dan lain sebagainya kan online. Dari Amerika sampai Afrika lihat gitu. Masa kualitasnya kayak gini gitu kan ya. Sing malu sopo kampuse ya. Dosennya malu sisan itu. Online kok apa skripsi kok kayak gini kualitasnya kan gitu. Nah, jadi yang sebelum-sebelumnya itu ya itu aku sering cerita kalau kebimbingan aku udah tahu juga. Maksudnya kita minimalisir lah sekarang gitu ya. Jadi enggak terlalu katakan kalau kesalahan itu minimal. Ya wajar ada salah 1 2 3 mistyping atau typo wajar, tapi jangan parah-parah banget. Daftar pustaka itu loh yang parah kan. Sering kali mahasiswa di situ salah nyebut siapa diisi di daftar pustaka ndak ada atau kewale deh kan. Wes Sudaryanti we sampai mumet aku golek jenenge Sudaryanti ku ndak. Menurut Sudaryanti wah nyebut Sudaryanti ki sapa sih? Tak browsing akhirnya ternyata itu Dedeh Sri Sudaryanti. Ya Allah. Pak aku. Siap. Siapa yang tanya? Maaf menyelah. Ya, ini monggo. sudah boleh keluar belum, Pak? Boleh, monggo. Habis. Ya, monggo boleh keluar. Boleh. Sorry, mohon maaf. Ya. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam ya. Sudah tadi. Ya, Pak. Ya. Sudah. Ya, oke. Nanti tak cek biamu. Tadi malam Eki WA saya, Pak. Eki ya. Terus. Aku yang keempat nanti kalau sama itu ya Pak. Bilangnya sih itu buat acuan gitu. Iya. Nanti kalau ada Kemarin kan kesini, terus ya kan pada ngejar termasuk mungkin bayar UKT dan sebagainya itu kan, biar tidak bayar. Kalau kalian kan udah aman, udah ujian yang mau ini kan sampai waktu kapan ya batasnya itu. Nah, terus saya bilang kalau kamu sudah sebar kuesioner ya mungkin seminggu kan cepet toh anunya ngitung itu kan. Terus ya hanya cari ya katanya sudah hampir selesai kan ngetiknya ini. Saya bilang pengalaman saya kemarin si Ainul Lutfia sama si Fitri Ristiani cepat, cuman sekali bimbingan selesai sudah, tidak separah yang bab 1, 2 itu kan 1, 2 terutama yang bab 2 itu parah banget ya. latar belakang kemarin tak ubah loh Pak, yang gitu. Variabel itu kan harus disertakan kayak spesifikasi itu loh, tak masukin dari Oke, tidak apa-apa. Penting sudah sesuai dengan arahannya aja. Oke, ya terus akhirnya saya bilang kalau misalnya kamu bisa selesai cepat dan bisa ngetik cepat 4 bab 5 ya mungkin
awal bulan depan udah selesai, tinggal munakoshahnya. Jadi online kayaknya Pak Topik ya? Wisudanya online kayaknya ya? Iya. Yudisium wisuda online semua. Ya, jadi ini yang angkatan April berarti wisuda online. Kalau yang wisuda September enggak tahu. Tapi yang April ini yang kayak berubah jadi Juli itu kemungkinan. Kalau belum ada perubahan online. Ya, enggak modelnya piye aku enggak paham juga. Kita dari rumah tiba-tiba. Kalau yang temanku UNES kemarin, kan itu bagiannya dipindah ya, Pak, itu orang kemarin. Oh ya, oke. Ya mungkin. Ya, gitu ya. Oke, sudah selesai ya, selamatlah. Tinggal terakhir aja daftar wisuda. Udah daftar. Apa yang belum? Ini, terus? Perbos. Oke. Ada ya, betul. Ya tinggal langkah-langkah terakhir lah. Insya Allah. Ya minggu ini clear lah pasti kan. Pendaftaran sampai tanggal? Pendaftarannya udah ditutup sebenarnya. Oh, udah tutup. Kemarin sidang Makassar dibolehin. Oh gitu, oke. Berarti ya si Anfasa piye ya terusan? Ngajar kali Pak. Tadi kan udah tak ngisi kalau dibolehin daftar. Oh gitu. Kan kemarin soalnya dia belum daftar, makanya sama. Oh gitu. Ya wis, oke. Yang punya anu nanti tak cek dulu. Tapi enggak sebanyak anu sih. Kemarin yang si ST itu baru bab 1 aja aku sudah ada masih buat. Lama-lama berdua nih Pak Agung ini. Iya, Pak. Sertanya tinggal 6 orang. Iya. Saya live aja Pak, enggak apa-apa Pak. Yang anu hostnya Mas Bintang kok. Enggak, kita anu kalau mau diskusi ya nggak apa-apa. Oh gitu. Bimbingan sih ini Pak. Bimbingan. Oh ini bimbingan toh? Iya, itu? bimbingan ini. Oh ya udah, aku tak live kalau gitu. Oke, aku juga tak live juga ya. Oke. Siap, matur nuwun.